Wa'lam dan ketahuilah annal ilma sesungguhnya ilmu alladzi yang ilmu itu la yub'iduka tidak menjauhkan engkau al-yauma pada hari ini anil ma'asi dari kemaksiatan wala yahmiluka dan tidak mendorongmu ala ta'ati atas ketaatan kepada Allah la yub'idaka maka ilmu tersebut tidak akan menjauhkanmu ghadan di hari esok anin nari jahannama dari api neraka jahannam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau memberikan satu nasihat yang luar biasa. Satu nasihat kepada khususnya orang-orang yang berbangga dengan kecerdasannya, berbangga dengan kealimannya, berbangga dengan kepintarannya, berbangga dengan olah katanya, tanpa mengamalkan ilmunya. Maka beliau mengatakan, wahai manusia, ketahuilah apabila ilmumu hari ini tidak menjauhkanmu dari maksiat. Dalam artian ilmunya tidak diamalkan, hanya untuk gaya-gayaan aja. Wala yahmiluka 'ala ta'ah dan ilmumu tidak mendorongmu untuk taat kepada Allah, maka ketahuilah ilmumu itu enggak ada gunanya. Sehingga la yub'idaka ghada 'anin nari jahannam, ilmu yang engkau miliki hari ini yang tidak bisa mendorongmu untuk amal, menjauhkanmu dari maksiat, ya enggak mungkin ilmu itu nanti tiba-tiba sampai akhirat menyelamatkanmu dari neraka, yang enggak mungkin. Ilmu di dunia saja menyelamatkan dari maksiat enggak bisa, apalagi menyelamatkanmu dari neraka. Allahu Akbar. Ilmu yang tidak bisa mendorong untuk amal, ilmu yang tidak bisa mencegahmu dari maksiat, itu adalah ilmu yang tidak manfaat. Maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ilmu kita ini menjadi ilmu yang manfaat. Jangan sampai ilmu kita ini menjadi ilmu yang tidak manfaat. Ilmu itu kalau nggak manfaat ya indahnya untuk pajangan aja. Kayak tembak AK-47 buatan Rusia yang sangat hebat. Nggak bisa untuk nembak, nggak ada pelurunya, ya indahnya untuk pajangan aja. Kalau ada musuh ya nggak bisa nolong kita. Begitu juga ilmu itu kalau tidak diamalkan ya tidak manfaat, indahnya untuk pajangan. Banyak undangan, dianggap orang alim. Nanti waktunya ilmu itu untuk ganjel pintu neraka, nggak bisa. Bablas saja ke neraka, na'udzubillah. Maka yang perlu kita usahakan itu bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang manfaat. InsyaAllah. Suatu ketika ada seorang ulama, beliau ditanya, Abu Laits As-Samarkandi. Beliau ditanya, Syekh, apa sebabnya orang itu ngaji tapi ilmunya tidak manfaat? Maka beliau mengatakan kurang lebihnya qad an'amallahu 'alaikum falam tashkuru. Penyebab pertama orang itu ilmunya enggak manfaat adalah dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu ada dua. Ada nikmat urusan dunia, kesehatan, makan, minum, anak, istri, kemuliaan, dihormati orang, itu kenikmatan dunia. Ada kenikmatan itu akhirat, ditolong ngaji, ditolong wiritan, ditolong untuk doa.
Qad an'amallahu 'alaikum falam tashkuruh. Penyebab ilmu enggak manfaat yang pertama kali itu kita ditolong Allah untuk ngaji, ditolong Allah untuk mondok, ditolong Allah untuk wiridan. Falam tashkuruh, kita anggap ngaji itu biasa aja. Kita anggap mondok itu biasa aja. Kita anggap mendengarkan nasihat-nasihat orang soleh itu biasa aja. Bahkan kadang-kadang kita ini malah menganggap belajar agama itu merupakan satu beban. Seorang santri berpulangan, maka setelah 15 Syawal dia bikin status off dulu, kembali ke penjara suci. Nah coba ini kata-katanya ini kan kata-katanya orang nggak syukur. Kembali ke penjara suci yang membahasakan pesantren, pusat agama, amal agama, belajar agama kok dibahasakan penjara itu gimana? Nah, ini bagian dari orang yang tidak syukur kepada Allah. Maka coba kita rasakan betul. Kenapa tuh ilmu kita ini untuk dorong istighosah nggak kuat, dorong hirzian nggak kuat? Karena kita ditolong Allah untuk ngaji itu nggak syukur gitu loh. Atau minimalnya syukurnya kurang lah. Nah, kita dibilang nggak syukur nggak terima juga kan? Nah, kurang atau sangat kurang terima kasihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ini pengen ilmunya manfaat, disyukuri. Walaupun kita baru faham satu kalimah, faham satu pembahasan, ngapalkan Quran, apal satu ayat, apal satu kalimah, apalnya cuma alif lam mim tok, disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kemudian yang kedua, di antara penyebab ilmu itu tidak manfaat, idza adznabtum falam tastaghfiru. Saat kita melakukan sebuah dosa, tidak ada ucapan istighfar kepada Allah. Tidak ada dorongan dari hati kita untuk minta maaf kepada Allah. Menyesali kesalahan-kesalahan kita, mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu enggak ada. Justru kadang-kadang kita ini maksiat, terus kita malah bangga, kita cerita-ceritakan sama teman kita. Saya loh kemarin keluar satu hari itu, malah futsal bareng sama teman-teman, happy sekali rasanya. Saya kemarin pas Kuro itu malah jualan jalan kemana-mana. Saya kemarin lihat di gerbang itu Ustadz Tarbiyah pada tidur semua, ya akhirnya saya bisa ngeluyur, bisa ngerokok, bisa jungkir balik. Ya ini bagian dari tidak mengistighfari dosa. Nah orang tuh kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian maksiat itu tidak ditobati, maka hati itu akan menjadi kotor. Lah hati itu kalau menjadi kotor, diisi perkara jernih, yang jernih ikut kotor. Nah, kita punya botol oli. Nah, kemudian botol oli itu tidak kita cuci dulu, langsung kita isi air aqua. Maka air aqua yang jernih tadi bisa diminum apa tidak? Tidak bisa diminum. Tidak bisa diminum. Maka dari itu, kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, tinggalkanlah kemaksiatan. Syakautu ila waqi'an su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi li'annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Nurullah la yu'ta lil 'asi. Ilmu yang manfaat itu cahaya dari Allah. Wa la yu'ta lil 'asi. Dan ilmu yang bermanfaat itu, yang cahaya itu tidak Allah berikan kepada ahli maksiat. Maka santri itu bagaimana usaha setiap saat selalu minta maaf kepada Allah. InsyaAllah. Kemudian yang ketiga, lam ta'malu bima alimtum minal ilm. Penyebab yang ketiga, seorang itu ilmunya enggak manfaat itu apa? Ketika dia dapat ilmu, tidak segera diamalkan. Dapat satu ilmu, enggak segera diamalkan. Besok dapat lagi, enggak segera diamalkan lagi. Besok amal lagi, enggak segera diamalkan lagi. Maka Allah enggak suka. Ketika orang itu dapat ilmu, kok enggak segera diamalkan, maka ilmunya jadi numpuk-numpuk. Langsung oleh Allah dihilangkan kemanfaatannya.
Sehingga ilmu itu nggak bisa mencegah kita dari